Hari ini kita akan membahas salah satu konsep dasar namun sangat penting dalam machine learning, yaitu regresi linear. Apa itu regresi linear? Sebelum kita masuk kode dan implementasi, mari kita pahami dulu apa itu regresi linear. Regresi linear adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel independen dengan variabel dependen dengan cara menyesuaikan garis linear terbaik melalui data. Sederhananya, regresi linear membantu kita memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X. Nah, bayangkan kita memiliki data anggaran iklan dan penjualan. Kita ingin mengetahui bagaimana pengaruh anggaran iklan terhadap penjualan. Dengan regresi linear, kita bisa membuat model yang menggambarkan hubungan ini dan bahkan memprediksi penjualan berdasarkan anggaran iklan. Sekarang mari kita lihat bagaimana kita bisa mengimplementasikan regresi linear menggunakan Python. Pertama-tama kita akan menggunakan library matplotlib untuk visualisasi datanya. Dan kita membutuhkan beberapa library yang dibutuhkan. Dan selanjutnya kita akan mendefinisikan dulu linear regresi seperti ini. Dan juga kita membuat variabel. Selanjutnya kita melakukan plotting pada datanya. Di sini kita mendefinisikan fungsi regresi linear sederhana yang menghitung nilai Y berdasarkan slope dan intercept. Slope-nya adalah 2 dan intercept-nya adalah 5. Setelah itu kita memplot garis regresi tersebut. Nah, hasilnya terlihat seperti ini. Garis biru menunjukkan hubungan linear antara anggaran iklan dan penjualan. Dari sini kita bisa melihat bagaimana perubahan anggaran iklan mempengaruhi penjualan. Tapi bagaimana jika kita ingin model kita belajar langsung dari data? Kita perlu menggunakan data nyata dan menghitung slope serta intercept berdasarkan data tersebut. Dan mari kita lihat contohnya. Di sini kita menggunakan NumPy untuk menghitung slope dan intercept berdasarkan data yang kita miliki. Pertama kita menghitung rata-rata dari X dan Y, kemudian kita menggunakan rumus regresi linear untuk mendapatkan slope dan intercept. Setelah itu kita prediksi nilai Y dan memplotnya bersama data asli. Dan ini langkah dasar bagaimana model regresi linear belajar dari data. Namun bagaimana jika kita ingin menggunakan library yang lebih oke seperti scikit-learn untuk melakukan regresi linear? Scikit-learn memudahkan kita untuk membangun model machine learning tanpa harus menghitung slope dan intercept secara manual. Kita lihat contohnya seperti ini. Dengan scikit-learn kita hanya perlu menginisiasi model linear regression, melatihnya dengan data, kita menggunakan fit, dan kemudian melakukan prediksi dengan predict. Hasilnya kita mendapatkan garis regresi yang sama, tetapi prosesnya lebih efisien. Sekarang garis regresi yang dihasilkan oleh scikit-learn terlihat sama seperti sebelumnya. Keuntungannya adalah scikit-learn menyediakan berbagai tool untuk evaluasi model yang akan kita bahas selanjutnya. Lalu kita melakukan evaluasi model menggunakan MSE atau mean square error. Setelah membangun model, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi seberapa baik model kita. Salah satu metrik yang bisa digunakan adalah MSE atau mean square error, yaitu mengukur rata-rata dari kuadrat kesalahan antara nilai aktual dan prediksi modelnya. Berikut contohnya. Di sini kita memuat data dari file CSV, melatih model linear regresi menggunakan scikit-learn dan menghitung MSE untuk mengevaluasi model. Selain itu, kita juga menampilkan koefisien, slope, dan intercept yang telah dihitung oleh model. Dan terlihat bahwa MSE kita cukup tinggi. MSE yang tinggi menunjukkan bahwa model kita belum cukup baik dalam memprediksi data. Jadi, bagaimana kita bisa memperbaikinya? Ada beberapa cara untuk mengurangi MSE dan membuat model kita lebih baik. Pertama, kita bisa melakukan perbanyak data. Dengan lebih banyak data, model dapat belajar lebih banyak pola dan membuat prediksi yang lebih akurat. Lalu kita bisa melakukan meningkatkan kualitas data. Pastikan data yang kita gunakan bebas dari noise dan kesalahan. Dan juga kita bisa melakukan penambahan fitur baru, menambahkan variabel atau fitur baru yang relevan dapat membantu menangkap hubungan yang lebih kompleks. Kita juga bisa menggunakan model yang lebih kompleks jika datanya membutuhkan. Jika data kita memiliki hubungan non-linear, mungkin kita perlu menggunakan model yang lebih kompleks seperti polynomial regression atau model machine learning lainnya.